Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat kita kembali ada di dalam ibadah secara online, dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua, dan kita akan bersama melakukan nyanyian rohani 354, Mengalirlah. Datang sujud berdoa, lembutkan hati kami, jadikan mata kami, supaya kami mengerti rencana-Mu dinyatakan. Kembali ke atas. Sujud berdoa, lembutkan hati kami, jadikan mata kami, supaya kami mengerti rencana-Mu dinyatakan. Mengalirlah, ya dari surga, penuhi hati. Mengalirlah, ya mengalirlah, penuhi hidup. Mengalir. Tuhan, dan kami mohon aliran daripada kasih-Mu, aliran daripada firman dan Roh-Mu mengalir di tempat kami berkumpul pada saat ini, di tengah-tengah situasi yang sukar sulit. Namun kami bersyukur masih bisa berhimpun, masih bisa berkumpul, walau itu terpisah-pisah di tengah-tengah kekuatan daripada sesuatu yang mengerikan ini. Namun kami berkumpul bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Seberapa kami yang ada, kami rindu untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk menikmati kasih-Mu. Karena itu kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Jika ada kekuatan lain yang mencoba mengganggu, merintangi, kuasa jahat, sakit, penyakit, disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima hingga sampai kepada saat ini. Dan kami akan mengawali dengan menaikkan pujian syukur
Dan kiranya Tuhan melindungi, menyertai, mengurapi kepada kami semua. Dan kami menyambut ibadah ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tabernakel 200.
Pujian syukur. Kini saatnya kami masuk dalam pemberitaan firman. Mohon pengurapan-Mu atas hamba-Mu untuk mampu meneruskan firman Tuhan yang sudah hamba gumuli dan yang Tuhan sudah sediakan untuk diteruskan kepada sidang jemaat. Karena kami semua membutuhkan nasihat, didikan, teguran agar secara bertahap kehidupan kami mengalami pembaharuan, mengalami keubahan, sampai mengalami suatu kehidupan yang dimuliakan. Itulah sebabnya kami sangat memerlukan, karena tanpa firman-Mu kami akan tidak mengenal jalan di mana yang harus kami tempuh. Tetapi firman-Mu menerangi langkah-langkah kami, membawa menuntun sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perhatian-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami hingga sampai kepada saat ini. Mari Tuhan Kau mengurapi kepada kami semua. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh umat-Mu. Baik yang di sini di hadapan daripada hamba-Mu seberapa yang ada, dan juga yang di rumah masing-masing yang berkumpul. Kiranya Tuhan Engkau menolong supaya walau dengan jarak jauh tetapi sungguh-sungguh mengikuti ibadah sesuai dengan apa yang pernah dilakukan di gereja masing-masing. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan dari awal sampai akhir. Biarlah firman itu adalah merupakan kekuatan untuk membuat setiap kehidupan kami mampu bertahan sampai kepada Tuhan datang yang kedua kali, sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali ke Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Ayatnya masih ayat 29 sampai kepada ayat yang ke-31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, hari Minggu yang lalu kita memeriksa ayat 29, yaitu terjadinya goncangan di langit. Ya, goncangan di langit merupakan satu keadaan yang akan terjadi, tetapi itu merupakan suatu peringatan kepada kita semua, sebab pada waktu aniaya antikris nanti berlangsung selama 3,5 tahun, memang kasih daripada Allah tidak ada, seperti yang digambarkan dengan matahari. Kasih Allah tidak ada, firman Allah tidak bisa atau tidak dibukakan. Ya, firman Allah itu tidak lagi menjanjikan kehidupan itu diperbaiki, diperbaharui, dan kemudian juga Roh Kudus tidak bekerja sehingga harus menghadapi sendiri. Nah, kita akan melihat dalam pengertian rohani bahwa orang-orang yang tertinggal itu adalah orang-orang yang mengalami goncangan rohaninya. Saudara ya, rohaninya menjadi goncang sebab
sudah tidak ada kasih, tidak ada firman, tidak ada roh. Nah, itu menjadi goncang, saudara ya. Dan di saat itulah kemudian Tuhan menampakkan diri. Nah, itu di ayat yang ke-30. Nah, kita akan memperhatikan ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Jadi di dalam keadaan yang goncang, mereka dikuasai oleh antikris, dan imannya goncang, pengharapannya goncang, kasihnya menjadi goncang. Saat itu Tuhan menampakkan diri di langit. Ya, saudara, disebutkan menampakkan diri di langit, ya, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya, disebut pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Nah, tanda anak manusia, saudara ya. Nah, ada dua tanda di langit. Ya, ada dua tanda di langit. Tanda anak manusia di langit. Kemudian ada tanda seorang perempuan juga di langit. Ya, ada tanda anak manusia, tanda Yesus datang. Ya, itu ditandai dengan kemuliaan, kekuasaan dan kemuliaan. Ya, kemudian ada tanda seorang perempuan. Nah, itu juga ditandai dengan kemuliaan, yaitu berselubung matahari, berdiri di atas bulan, bermahkota 12 bintang. Itu ditandai dengan kemuliaan matahari, kemuliaan bulan, kemuliaan bintang. Nah, itu ditandai kemuliaan itu di Wahyu 12, ya, di dalam Wahyu 12 ayat 1. Ya, kita Wahyu pasal yang ke-12, kita membaca ayatnya yang ke-1. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, ini juga tanda. Apa ini maksudnya? Seorang perempuan itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Ya, itu gambar dari gereja Tuhan. Maka tampak suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan, ya, kelihatan di langit. Itu adalah gereja Tuhan yang ditinggikan. Ya, gereja Tuhan yang diangkat dalam kemuliaan. Itu tanda besar di langit, ya. Dan untuk apa? Untuk nanti bertemu dengan Yesus. Jadi gereja Tuhan digambarkan dengan seorang perempuan yang ditinggikan, seorang perempuan yang diangkat, ya, untuk nanti bisa bertemu dengan Yesus di awan-awan. Itulah pertemuan daripada mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Sebab gereja Tuhan itu seringkali digambarkan dengan seorang perempuan. Ya, ya, di dalam Yesaya disebut juga seperti itu. Ya, jadi gereja Tuhan itu digambarkan dengan seorang perempuan. Hubungan gereja dengan Tuhan itu dihubungkan erat seperti hubungannya dari seorang suami dengan istri. Nah, itu kalau saudara baca dalam Yesaya, ya, kita baca dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya, saya akan temukan ayatnya itu, ayat pasal yang ke-54. Yesaya 54. Kita membaca ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Iya, puji Tuhan, saudara. Jadi yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, berarti Allah. Hubungan umat Tuhan, dulu bangsa Israel, sekarang Israel rohani, yaitu kita. Hubungan umat Tuhan dengan Tuhan itu dikaitkan dengan hubungan antara suami dengan istri. Jadi gereja itu digambarkan dengan seorang perempuan, saudara, ya, dan
Kalau di sini perempuan yang ditampilkan dalam selubung matahari berdiri di atas bulan bermahkota 12 bintang, itu artinya gereja yang sudah siap. Saudara ya, gereja yang sudah siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara ya, kapan kesiapan daripada gereja? Yaitu kalau sudah dikuasai oleh kasih Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, dan dikuasai oleh roh Tuhan. Itu siap, saudara ya. Jadi kalau gereja sudah hidup dikuasai oleh kasih firman dan rohnya, itu merupakan hasil dari ketekunan dalam ibadah, adalah merupakan gereja yang sudah siap, yang sudah tidak dikuasai oleh kejahatan, saudara ya. Sebab ada tanda lain di langit itu tanda yang negatif, yaitu naga besar, naga merah padam. Nah, itu naga yang dikalahkan, yang dilemparkan. Tetapi tanda yang positif adalah gereja yang diangkat, ya, yang dimuliakan, sebab nanti akan ketemu sama-sama mulia. Nah, sepanjang perjalanan hidup ibadah pelayanan dari gereja Tuhan adalah merupakan suatu perjalanan yang ditandai dengan ketekunan, ya, yaitu pikirannya selalu memikirkan perkara yang di atas, ya, bukan perkara yang di bumi. Ya, itu adalah orang pilihan daripada Tuhan, ya. Gereja yang diangkat dalam kemuliaan itu adalah orang pilihan yang disebut tadi, dikumpulkan dari keempat penjuru bumi. Itu orang pilihan daripada Allah. Puji Tuhan, saudara, dan sungguh-sungguh ini tidak bisa disangkal, sebab mereka ini adalah orang yang setia tekun beribadah, dan sampai kepada hari kedatangan Yesus yang kedua kali tidak menyangkal kepada Tuhan. Ya, ini karenanya digambarkan dengan selubung matahari berdiri bulan di mahkotai 12 bintang. Itu bukti kemenangan, saudara ya. Jadi mahkota itu tanda kemenangan. Sebab kekuatan daripada Roh Kudus mengaruniai kepada kita semua untuk menang menghadapi segala kesulitan dan kesukaran, menghadapi godaan cobaan, ya, itu beroleh kemenangan. Nah, itu hasil dari ketekunan, ya, hasil dari kesetiaan. Nah, dan sungguh-sungguh tidak bisa disangkal, saudara ya. Nah, dan disebutkan di dalam ayat yang kedua, ya, dari Wahyu 12 itu, kita baca ayat yang kedua, Wahyu 12 ayat yang kedua. Di sana disebutkan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Apa itu maksudnya? Ia sedang mengandung, ya, ia sedang mengandung janji daripada Allah. Gereja Tuhan itu mengandung janji daripada Allah, ya, mengandung pengharapan. Ya, gereja Tuhan mengandung janji, mengandung pengharapan. Puji Tuhan. Nah, ini berharap kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Berteriak, atau ya disebut gitu, berteriak. Ia hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi mengandung hendak melahirkan itu artinya memiliki suatu pengharapan, ya, memiliki janji dan memiliki pengharapan untuk bisa melihat Yesus datang yang kedua kali. Nah, berteriak kesakitan, saudara, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan daripada dunia ini, ya, maka gereja Tuhan berseru, ya, berteriak, ya, untuk sementara waktu memang harus mengalami sakit, ya, untuk sementara waktu di dunia ini harus sengsara, harus menderita, harus dihina, harus ditolak, ya, dan lain-lain, ya, difitnah, digosipkan, yang lain-lain. Jangan takut, sebab dibalik daripada penderitaan, dibalik daripada kesakitan, itu akan kita melihat hadirnya daripada Yesus
kedatangan daripada Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan seorang perempuan sakit ketika ia hendak melahirkan. Tetapi sesudah lahir, sesudah wujud seorang manusia datang di bumi, maka sudah lewat penderitaannya. Itu disebut di Yohanes 16 ayat 21. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Ya. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, ini gambar yang pernah diajarkan oleh Tuhan. Nah, gereja Tuhan harus menderita, saudara, ya, seperti berduka cita. Duka citanya seperti orang yang hendak melahirkan, saudara, ya. Itu digambarkan seperti itu. Memang sangat begitu, ya. Tetapi jangan takut, sebab duka cita yang sementara, penderitaan yang sementara akan diganti dengan sukacita. Puji Tuhan, ya. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali akan diganti atau ditandai dengan suatu sukacita. Nah, puji Tuhan, saudara, ya. Kapan kita akan bertemu dalam kemuliaannya? Ya. Kapan kita akan bertemu? Kalau kita ini memikirkan perkara yang di atas, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Sebab kalau kita memikirkan yang di bumi, penderitaan, ejekan, kita pikirkan yang di bumi, kita balas dengan kejahatan, ya. Ejekan dibalas ejekan, kebencian dibalas kebencian. Jangan memikirkan yang di bumi, ya. Kalau kita memikirkan yang di atas, artinya memikirkan yang rohani. Yang jasmani itu dipikirkan Tuhan. Karena itu janjinya kalau memikirkan yang di atas, ya, selalu ada hubungan dengan Tuhan, maka akhirnya kita akan dinyatakan, ya, dalam kemuliaan. Kolose 3. Kolose pasal 3, kita baca ayat 2 sampai 4. Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 4. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sudah mati, kehidupan manusia lama itu sudah mati. Jadi mau diapakan saja orang mati, mau diejek, mau dicela, mau digosipkan ini dan itu, orang mati, saudara, ya tentu tidak akan terasa apa-apa, ya. Karena kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi, saudara, di dalam Kristus, saudara. Ini yang disebutkan oleh Kolose, ya, sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, ayat 4 sekarang. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Ya, apabila Yesus yang menjadi kehidupan kita, hidup kita ini adalah hidup daripada Yesus, di mana Yesus nanti akan menyatakan diri, datang. Ya. Terus kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia, ya, dalam kemuliaannya. Nah, ini yang digambarkan dengan perempuan selubung matahari tadi, saudara, ya, berdiri di atas bulan, penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan matahari, kemuliaan dari kasih Allah, kemuliaan dari firman Allah, kemuliaan daripada roh Allah. Itu hidup dalam, sama-sama dalam kemuliaannya, saudara, ya. Puji Tuhan, ini sama-sama di dalam kemuliaannya. Ini, puji Tuhan. Ini berteriak, berseru, ya, yang artinya di dalam keadaan yang sulit sukar, namun masih mampu berteriak, masih mampu menyeru kepada Tuhan, ya, masih mampu menyembah kepada Tuhan, ya, masih mampu memuji kepada Tuhan, ya. Ini puji Tuhan, saudara. Dan sungguh-sungguh Tuhan nyatakan kepada kita, ini satu kerinduan. Nah, sekarang tadi disebut bahwa seluruh dunia meratap, ya, seluruh dunia meratap.
Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa yang meratap itu orang yang dikuasai oleh antikris. Ya, meratap, kecewa. Ya, disebutkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 pada waktu Yesus itu datang yang kedua kali. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Maka memang diulangi itu. Ya, diulangi. Dulu Tuhan Yesus mengatakan di Matius 24. Dan Yohanes di Pulau Patmos itu menulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Kita melihat di sana Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ya. Dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, meratap. Saudara, ya. Orang yang menikam, orang yang menolak Yesus, yang menikam, yang menusuk lambungnya. Ya, saudara, ya, itu yang menikam. Artinya yang menolak Yesus, yang menolak penebusan, yang menolak keselamatan, menolak pembenarannya, menolak pengampunannya, menolak penyuciannya. Pokoknya ditolak, sebab di dalam Yesus itu ada kebenaran, ada kesucian, ada kesempurnaan, ada nasihat, ada didikan, ya, ada damai sejahtera. Saudara, ya, itu yang ada di dalam. Nah, kalau itu ditolak, ya itu sama dengan menolak segalanya. Pada waktu Yesus dinyatakan di awan-awan, maka orang seperti itu, orang-orang yang menolak itu, ya, mengejek, mencaci maki dan lain-lain, itu adalah yang meratap. Nah, sebaliknya, pada waktu Yesus datang kedua kali, saudara, ya, orang-orang pilihan adalah orang yang berbahagia. Nah, ini orang-orang pilihan, orang berbahagia yang dipanggil dari keempat penjuru bumi tadi. Nah, ini ada ratapan, ada kebahagiaan. Nah, kita lihat di dalam Wahyu 19. Wahyu 19 ada ratapan, ada kebahagiaan. Sebab di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, sampai di situ dulu, ayat 7 dulu. Ya, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai. Nah, ini bukan meratap, ini kebalikan dari meratap tadi ya. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Ya, mempelainya sudah siap sedia. Puji Tuhan. Nah, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama, saudara, ya, disebutkan hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, dan hendaklah kita memberi Dia hormat, karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba dan istrinya pun sudah bersedia. Istrinya sudah siap sedia. Puji Tuhan, saudara. Jadi ini pertemuan, saudara, pertemuan ini sukacitanya disebut sukacita pertemuan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Ya, terjadi suatu pesta perkawinan, pesta nikah, bertemunya seorang mempelai pria dengan mempelai wanita. Nah, itu sukacita, saudaraku, ya. Hubungan antara kita dengan Tuhan itu merupakan satu hubungan yang harus eratnya seperti hubungan seorang suami dengan istri. Ya, ini hubungan erat antara gereja dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini eratnya seperti eratnya hubungan antara suami dengan istri. Ya, kebahagiaannya, kebahagiaan yang terbesar di dunia ini adalah kebahagiaan ketika kita ini
berada dalam suasana pesta kawin, pesta pernikahan. Ayo, pesta kawin itu kebahagiaan yang tertinggi. Mengapa? Sebab satu dengan yang lain merupakan hubungan kasih yang diakhiri atau dipuncai dengan terjadinya pernikahan. Itu kesukaan yang luar biasa. Asal sama-sama mengasihi ya. Sama-sama mengasihi. Alkitab sudah mengajarkan seperti itu. Jadi bukan dipaksa seseorang, dipaksa orang tuanya, dipaksa. Tidak. Ya. Dipaksa si ACB saya punya anak banyak perempuan tapi tidak pernah memaksa. Ya. Tidak pernah memaksakan. Ya. Kamu nanti ketemu itu ya. Kamu dengan ini tidak pernah. Ini anak-anak saya ada di hadapan saya merupakan saksi. Ya. Tidak pernah saya menganjurkan itu, apalagi menjodohkan. Nah, mereka harus saling mengasihi, sebab kalau saling mengasihi tidak ada kebahagiaan. Ya, selain kebahagiaan, kalau dia saling mengasihi dan ketika berada dalam pesta kawin atau pesta pernikahan. Puji Tuhan. Ini harus diawali sekarang, saudara. Untuk nanti kita bisa sampai ketemu sama-sama dalam kemuliaannya, harus dimulai sekarang. Nah, puji Tuhan. Dimulai sekarang. Ya. Yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita di dalam nikah, dalam rumah tangga. Nah, itu harus dimulai sekarang. Saudaraku ya. Sebab ibadah itu tidak bisa dipisahkan dengan nikah. Ya, disebut dalam Efesus 5 itu, yang kumaksudkan rahasia ini besar. Ya, yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Tidak bisa dipisahkan itu. Nikah dengan ibadah itu ya. Nah, kita akan baca Efesus 5 ayat 31-32. Ya, 31-32. Ya, Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, ini ibadah dan nikah. Tidak bisa dipisahkan hubungan Kristus dengan jemaat. Karena itu kehidupan muda-mudi harus hati-hati dalam menentukan pilihannya, sebab nikah itu sekali untuk selamanya, ya, hanya sekali untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau ibadah kita benar sesuai menurut firman, maka nikah kita akan benar. Nah, kalau ibadah kita sesuai menurut firman, maka nikah kita akan benar nanti. Nikah kita diberkati oleh Tuhan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Nah, puji Tuhan. Karena itu dimulai dari sekarang. Ya, yaitu bagaimana ibadah kita sekarang. Karena di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-9 ya, kita baca itu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya, disuruh menulis. Yohanes disuruh menulis. Ya, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, ini memang merupakan suatu kebahagiaan nanti. Ya. Nanti. Tetapi sekarang ini kita diundang, waktu masih ada di dunia ini kita diundang. Puji Tuhan. Nah, supaya kita menikmati kebahagiaan karena kita diundang. Diundang untuk masuk dalam pesta kawin. Saudara, pesta pernikahan. Nah, itu masuk di situ. Puji Tuhan. Nah, nanti ada pesta kawin. Sekarang selama kita masih hidup di dunia, ada pesta. Ada undangan pesta, pesta yang rohani.
Sebab kerajaan surga itu digambarkan dengan orang yang mengadakan pesta perkawinan. Ya, nah ini mari kita baca ya. Saya akan mengejar waktu. Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 2 sampai 4. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, orang-orang tidak mau datang. Terus ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, puji Tuhan, datanglah ke perjamuan kawin. Berbahagialah yang diundang. Ya, di sini ada yang menolak, ada yang datang. Ya, ada yang menolak, ada yang datang. Yang menolak itu bangsa Israel, yang kemudian undangan itu diteruskan kepada bangsa lain dan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita dijanji atau dikabarkan bahwa katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraan telah disembelih. Ini undangan yang ditawarkan kepada orang-orang yang mau datang. Ya, datang beribadah, datang untuk masuk dalam pesta rohani. Apa yang disediakan? Lembu-lembu. Lembu itu bicara korban daripada Kristus. Ya, korban daripada Kristus adalah firman Allah yang dibuka. Ya, lembu disembelih berarti ya, dagingnya akan banyak. Satu lembu itu berapa kilo itu, saudara. Saudara, di samping Yesus itu menjadi korban penghapus dosa, korban penebus salah, ya, untuk dinyatakan lewat firman yang dijelaskan, firman yang diterangkan, firman yang dibuka, saudara. Lalu orang menyadari kekurangannya, sesudah itu dia mengaku dosanya, lalu diampuni. Itu nikmatnya dalam suatu ibadah yang disebut pesta secara rohani, ya. Mulai dari sini. Dan semua sudah tersedia, saudara. Apa yang tidak disediakan Tuhan dalam ibadah ini? Ya, kemurahannya ada, pengampunan juga disediakan. Apa yang tidak disediakan? Semua ada. Tinggal kita makan, saudara. Tinggal mau datang atau tidak, begitu aja, saudara. Semua sedia. Ini kan zaman kemurahan. Ya, zaman kemurahan ini semua dibuka, saudara. Ini jangan tidak datang, saudara. Nah, nanti mengalami kerugian sendiri. Nah, atau datang tapi tidak memakai pakaian, tidak memakai pakaian pesta. Berarti apa itu maksudnya? Sebab nanti yang menjemput kedatangan Yesus yang kedua kali itu pakaiannya pakaian lenan halus. Terjemahan lama menyebut kain kasa yang halus. Nah, itu di ayat 8 itu. Ayat 8 dari Wahyu pasal yang ke-19, ya. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Apa itu? Dan yang putih bersih. Ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu perbuatan yang benar dari orang kudus, saudara, ya. Itu perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saya baca terjemahan lama, ini cetakan
cetakan tahun terjemahan nama cetakan tahun 1955. Maka dikaruniakanlah kepadanya supaya ia boleh menghiasi dirinya dengan kain kasah halus yang bercahaya dan bersih. Karena kain kasah halus itulah ibarat segala kebaikan orang-orang suci. Ya, segala kebaikan orang-orang suci. Terjemahan yang baru mengatakan itulah kebenaran, perbuatan yang benar dari orang kudus. Ya, benar, baik. Ya, itu di lama yang lama, baik. Bagi orang-orang suci. Segala kebaikan orang-orang suci. Puji Tuhan. Nah ini tandanya orang yang hidup suci ya kaya dengan kebaikan. Saudara. Tandanya orang suci itu sudah punya tabungan di surga. Yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Itu saudara. Tabungannya adalah perbuatan baik. Ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya supaya ia kaya dengan kebaikan, suka memberi, suka membagi, sebab dengan demikian ia mengumpulkan harta bagi hidup yang sebenarnya. Nah, sudah mengumpulkan di sana. Jadi perbuatan baik sekecil apapun kita di dunia ini itu sudah dicatat oleh Tuhan, tidak akan hilang. Ya, puji Tuhan. Ya, ini perbuatan baik dari orang suci, orang-orang kudus. Puji Tuhan. Nah, itu pakaian. Terjemahan lama hiasan. Ya, itu pakaian, itu hiasan. Ya, hiasannya daripada perempuan. Ya, hiasan daripada perempuan itu adalah hiasan yang batiniah. Itu pakaian atau tabiat. Ya. Perhiasan tabiatnya daripada perempuan, mempelai perempuan, tabiatnya dari gereja Tuhan. Di 1 Petrus 3 ya, itu tabiat, itu pakaian menjadi satu tabiat. Coba saya ingat ayat itu. 1 Petrus pasal yang ke-3 ya, ayatnya yang ke-4. 1 Petrus 3 ayat 4. Perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Ya, manusia batiniah. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Iya. Mempelai perempuan gereja Tuhan sangat dihargai, sangat dimuliakan, dijunjung atau diangkat sampai nanti menjadi sama mulia seperti tanda besar di langit. Ya. Puji Tuhan, itu pakaiannya. Nah, lalu kita kembali melihat kepada Matius 22. Itu tidak memakai pakaian pesta. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-22 kita membaca ayatnya yang ke-12 dan 13. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Itu gambaran, saudara. Jadi perumpamaan yang daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah pesta, raja memeriksa. Lalu bagaimana kamu bisa masuk? Tidak memakai pakaian pesta. Nah, tidak memakai pakaian pesta tidak bisa masuk, tidak boleh masuk. Ya, artinya begitu. Mari. Tetapi orang itu diam saja. Terus. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Iya. Saudara, tidak pakai pakaian pesta artinya tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang benar. Artinya tidak memiliki perbuatan yang sesuai firman Allah. Yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan ukuran Allah. Dilempar keluar, saudaraku ya. Disebutkan di sana, saudaraku, ikatlah kaki dan tangannya. Sebagai peringatan bahwa kakinya tidak pernah menjalankan, tidak pernah melakukan firman,
tangannya tidak pernah berbuat baik. Saudara, kakinya tidak pernah memiliki satu tabiat kelakuan atau perilaku yang sesuai dengan firman Allah. Tangannya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan yang benar. Nah, itu diikat. Ya, apa yang kamu ikat di bumi akan diikat di sana. Ya, sesudah itu dibuang sebab tidak berguna. Ya, tidak ada gunanya. Saudaraku, orang tidak berguna bukan berarti orang itu miskin, bukan berarti orang itu ciri atau lain-lain. Bukan, orang tidak berguna itu orang yang tidak mau melakukan firman, ya, tidak mau berbuat baik dan tidak melakukan firman Allah. Ya, itu orang yang tidak berguna, dilempar, ya, istilahnya begitu ya. Campakkanlah, dicampakkan itu sama dengan dilemparkan. Dicampakkan, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap yang kita kenal dengan antikris. Tinggal di dalam penganiayaan antikris. Itu kegelapan paling gelap, suruh ya. Nah, ini sementara kehidupan ini diangkat di dalam pertemuan di awan-awan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sudah dikatakan berbahagialah yang diundang, mulai dari berbahagia sekarang ini yang memenuhi undangan. Ya, untuk sementara kita memang menjadikan rumah-rumah kita menjadi rumah ibadah. Ya, kita bersyukur sebab ada yang di rumah-rumah ini, ada yang dari jemaat lain juga bisa mengikuti, saudara ya. Waktu sekolah minggu juga mengikuti. Padahal dia bukan jemaat Kebonsari, bukan jemaat Kedurus. Ya, dia mengikuti. Puji Tuhan. Nah, saya katakan jangan hanya mengikuti menonton, tapi ikut dalam ibadah, saudara ya. Jadi ini terutama bagi jemaat Kedurus Bonsari. Ya, jangan ini dijadikan tontonan hanya nonton, ya, tetapi kita ikuti sungguh-sungguh beribadah. Nah, kita ikuti, sebab saya juga mengikuti. Dan semoga saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Walaupun saya tidak bisa melihat saudara, tapi Tuhan melihat bahwa saudara beribadah. Ya, dan syukur kalau kemudian bisa mengajak tetangga, teman, ya, untuk bisa mengikuti ibadah. Nah, ini. Sebab Tuhan yang kita puji, kita sembah adalah Tuhan di atas segala-galanya, yang dia menjanjikan akan datang yang kedua kali. Jangan sampai dibuang. Ya, jangan sampai dibuang, jangan sampai disingkirkan. Tetapi kita akan berbahagia bersama-sama. Ya. Lebih daripada kebahagiaan yang kita alami dalam dunia ini. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati kepada kita semua. Semoga firman Allah menjadi berkat bagi saudara semua masing-masing yang ada di rumah. Kita melakukan sebuah nyanyian Psalm nomor 1, kornya.
Kami datang bersyukur kepada Tuhan karena kami telah menikmati ibadah. Mulai dari awal kami menaikkan pujian sampai kepada saat firman diberitakan. Kiranya Tuhan Kau menolong jika ada kekurangan, kekeliruan kami mohon diampuni, supaya kami bisa sampai kepada akhir perjalanan ibadah ini, yaitu bertemu di awan-awan. Orang-orang pilihan dikumpulkan untuk berada di dalam suatu pertemuan yang besar, di mana pertemuan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Sungguh-sungguh Tuhan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus jauh sebelumnya, dan juga dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Demikian juga kami yang sekarang ini harus mempersiapkan diri supaya jangan kami terhilang, jangan kami tidak mengenakan pakaian pesta, jangan kami terhilang dan terbuang, dicampakkan untuk tidak boleh masuk dalam pesta yang besar itu. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu, pertolongan-Mu, nasihat-Mu untuk kami bisa gunakan bagi perjalanan hidup ibadah kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa, ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kebaktian kita nanti tanggal 21 adalah kebaktian seperti ini. Ya, jadi lewat online. Minggu yang lalu saya umumkan kebaktian, saya salah mengumumkannya ya. Jadi ada yang mengira loh tanggal 21 sudah boleh saya berarti saya yang salah. Jadi maksudnya nanti seperti ini ya. Jadi lewat online ya. Jadi tanggal 21 sore hari jam 6. Jadi sore hari jam 6 itu yang akan terjadi nanti. Baik, untuk acara yang sudah dipersiapkan, kita akan bersama melakukan nyanyian nomor 1 ini, sementara persembahan akan dipungut dari bait 1. Mohon berkat Tuhan dicurahkan atas umat-Mu.
baik yang di sini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkat-Mu menjangkau mereka semua. Berkati anak-anak remaja muda-mudi, sekolah kuliahnya. Berkati yang sudah berkeluarga nikah, buah nikahnya. Tuhan berkati mata pencariannya. Sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai wira swasta yang berjualan, yang usaha sendiri, yang tukang, yang driver, yang di rumah, di luar rumah, di kota, di luar kota, semuanya Tuhan Kau memberkati. Demikian juga yang sudah janda, duda, lanjut umur, yang mengikuti ibadah ini dengan jarak jauh, tetapi Tuhan mengenal setiap pribadi yang sungguh-sungguh beribadah, dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian Tuhan, harapan besar daripada kami, hamba-Mu sangat berharap biarlah masing-masing diberkati dan jadikan rumah-rumah mereka menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dilindungi dari segala perkara, terlebih terutama mengenai virus yang sedang melanda di seluruh dunia. Namun umat-Mu tetap bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerahnya, berkat kasih sayangnya, berkat penyertaannya di dalam Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.